Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki mungkin pada belum tahu berapa kali pria bisa ejakulasi dalam sehari. Karena daripada nebak-nebak ya ini kita bahas aja. Nah, kalau kebanyakan kira-kira bahaya nggak? Rata-rata seorang pria ini bisa mengalami ejakulasi sebanyak 48 kali sehari. Ya, wow sekali ya. Siapa yang pernah coba ejakulasi sampai 48 kali dalam sehari? Coba yang punya pengalaman komen gimana rasanya? Apakah aman? Apakah ada kesemutan? Apakah loyo lemas? Apakah hanya angin saja yang diejakulasikan? Coba komen. Rentang waktu yang dibutuhkan penis ya Mr. P agar bisa ereksi kembali, bisa berdiri lagi ya dari ejakulasi, yaitu disebut sebagai namanya periode refraktori atau refraktori period. Nah, bahasa awamnya itu isi ulang ngecas dia ya. Nah, jadi teman-teman, ya selama rentang tersebut, ini Mr. P ya, itu tidak akan bisa menegang. Ya meski diterima rangsangan, ya dikasih rangsangan, ya dia nggak bisa berdiri ya. Nah, rata-rata refraktori period tadi itu sekitar 30 menit. Nah, tapi ya ini tergantung lagi ya. Semakin muda semakin singkat dibandingkan dengan yang lebih tua. Bisa berjam-jam ya, bisa sampai 10 jam, bahkan bisa sampai 20 jam kalau yang udah tua. Kemampuan pria untuk ejakulasi dalam sehari itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, karena berbeda-beda. Yang pertama itu hormonal. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau ngomongin namanya masalah reproduksi, ya itu ada pengaruhnya dengan hormonal. Keseimbangan hormon ya berhubungan dengan berapa banyak ya seorang pria bisa ejakulasi dalam sehari. Contohnya ya, pria dengan kelainan hormon prolaktin, ya mungkin itu akan mengalami disfungsi ereksi. Jadi hasrat seksualnya itu berkurang ya, menurun. Nah, resiko yang ditimbulkan apa? Bisa juga ya gangguan kesuburan pada pria. Nah, ini jadi ditandai dengan produksi spermanya itu lebih sedikit atau bisa nggak ada sama sekali. Kalau hormon testosteronnya baik, hormon-hormon penunjangnya normal ya, fungsi vitalitas juga normal. Jadi bisa ejakulasi nanti berkali-kali ya kalau ada hasrat. Yang kedua, usia. Semakin bertambah usia, mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan mempengaruhi lama waktu pria itu bisa ereksi kembali, ya berdiri kembali setelah dia ejakulasi. Ya kalau lebih muda, ya waktu refraktori periodnya itu lebih cepat ya, ataupun dia isi ulang ngecasnya itu lebih cepat dibandingkan dengan usia yang sudah tua. Nah, jadi teman-teman memang Mr. P ini yaitu ada waktu ya, ada waktu ketika dia ejakulasi kemudian dia loyo, untuk berdiri lagi itu ada waktu, nggak bisa dipaksa ya. Jadi waktu mau dirangsang-rangsang ya tetap loyo, karena itu memang ada waktu refraktori periodnya. Makanya yang muda-muda ini bisa berhubungan intim berkali-kali ya, karena memang waktu pulihnya lebih cepat ya. Jadi beberapa menit nanti dia setelah ejakulasi bisa berdiri lagi. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Jika ada penyakit tertentu, misalkan diabetes, jantung, ya, hipertensi, ataupun masalah medis lain, ya ini harus diobati. Ya, karena memang teman-teman contohnya misalkan diabetes. Orang-orang dengan diabetes itu kesulitan untuk berdiri saja kesulitan ya. Untuk meningkatkan hasrat seksualnya itu berkurang, menurun. Jadi dia ya untuk melakukan hubungan itu dia nggak ada ya, bisa ya kurang lah. Ya karena memang teman-teman itu dipengaruhi oleh sarafnya rusak, kemudian pembuluh darahnya rusak. Jadi sensitivitasnya berkurang ya, mati rasa dia jadi. Ya begitu juga dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan minum alkohol sering, ya merokok, sering masturbasi ya. Nah, ini juga akan membuat refraktori periodnya lebih lama. Jadi isi ulang ngecasnya itu dia lebih lama. Dok, gimana biar isi ulang ngecasnya cepat? Ada tipnya nggak? Ya supaya refraktori periodnya lebih cepat ataupun ngecasnya itu lebih cepat. Nah, itu ada beberapa tips ya. Jaga berat badan. Kalau obesitas, turunkan, idealkan. Konsumsi makanan sehat, makanan bergizi ya. Jangan konsumsi makanan-makanan cepat saji, berlemak tinggi, kemudian manis-manis. Nah, olahraga secara teratur supaya apa? Supaya tubuh bugar, peredaran darah lancar, hormon baik. Nanti apa? Vitalitas juga ikut baik. Nah, istirahat cukup. Jangan sampai begadang. Kurang tidur bikin teman-teman nanti susah ataupun bisa menimbulkan masalah ereksinya nggak maksimal. Kelola stres dengan baik ya, kalau ada masalah ya bisa curhat, lakukan kegiatan menyenangkan atau ke psikiater
kalau seandainya tidak teratasi. Nah, jika misalkan punya penyakit tertentu, ya obati sampai sembuh. Atau misalkan punya diabetes, darah tinggi, ya kontrol sampai gula darah ya normal, tensinya normal. Kalau ada sakit jantung, ya diobati. Refractory period hanya berlangsung beberapa menit atau jam, ya tergantung dia tua atau muda. Kalau muda semakin cepat, kalau sudah tua ya butuh waktu ya beberapa jam. Tapi kalau misalkan teman-teman ya refractory periodnya ataupun waktu dia isi ulang ngecasnya ini lebih lama sampai sehari, ya ini harus dicek ya. Nanti takutnya ada masalah. Dok, kalau seandainya ejakulasi berkali-kali bahaya nggak? Nah, jadi teman-teman ya ada yang komen, dok saya ejakulasi sampai berkali-kali 10 kali, sampai tinggal angin saja yang keluar katanya. Nah, ini sebenarnya peribahasa saja ya. Nggak ada angin yang keluar saat ejakulasi. Mungkin yang dimaksud adalah karena nggak keluar sperma ataupun air mani sama sekali, ya tinggal kontraksi saja. Ataupun kedutan saja, itu bukan angin ya. Jadi memang mungkin tinggal kontraksi saja. Ya tergantung dari pribadi dan kemampuan masing-masing ketika berhubungan intim. Ya mau ejakulasi berapa kali itu bebas saja, nggak ada tuntutannya, nggak ada batasannya. Ya kecuali onani ya, kalau onani ini nggak boleh. Nah, karena orang kadang baru puas ya ketika berhubungan berkali-kali, ejakulasi berkali-kali baru dia merasa puas. Ada juga yang 1 kali saja udah cukup ya, udah puas. Jadi tergantung. Asalkan waktu isi ulangnya, refraktorinya cepat ya, aman, kemudian tidak dipaksakan, ya itu aman-aman saja ya. Jadi ketika dia ejakulasi ya, kemudian refractory period, ejakulasi lagi, itu mau berapa saja aman-aman saja. Tinggal tunggu ya, tinggal tunggu waktu dia isi ulang, mau berapa menit, mau berapa jam, tergantung usianya. Jadi kembali lagi ke kemampuan masing-masing, kekuatan masing-masing, kenyamanan masing-masing. Makanya ada jeda ya, bukan dia nggak kuat. Memang laki-laki seperti itu ya, ada yang mungkin ketika ejakulasi langsung teler dia, ada yang ketika ejakulasi langsung tidur dia, memang seperti itu. Jadi ada waktu isi ulangnya. Kalau langsung siap lagi, nggak masalah ya. Jadi tergantung dari pribadi dan kemampuan orang masing-masing. Intinya sesuai kesepakatan saja dengan pasangannya, mau berapa kali, ya nyamannya mau berapa kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, bebas saja. Nah, ejakulasi berkali-kali saat teman-teman berhubungan intim, itu nggak berbahaya selama tidak menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Oke teman-teman, gimana pengalamannya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi? Komen saja. Sampai ketemu. Salam sehat. Sampai jumpa.